Di suatu siang, ada seorang anak yang minta tolong. Tolongin aku dong. Aduh, gak ada yang nolongin aku nih. Gimana ini? Sebentar lagi jarang sore nih. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Au! Ngapain? Ngapain kamu nyanyi gitu tuh? Ngapain? Aku gak nyanyi ini. Aku minta tolong ini. Aduh, sakit. Aku habis jatuh dari sepeda ini. Sepedaku sekarang rusak. Oh, iya tuh. Banyak luka tuh di tubuhmu tuh, di tangan sama kakimu itu. Tolongin aku, kamu. Ya. Tolongin aku dong. Anterin aku pulang. Waduh, antar pulang. Gimana ya? Aku ada acara ya, apa ya? Tolong. Wah, gimana ya? Kasihan juga sih. Tapi aku ada acara ya, maaf ya. Aku mau nobar nih, nobar itu loh, SpongeBob, lucu. Ada Squidward juga. Apa itu SpongeBob? SpongeBob film itu loh, yang kotak-kotak kayak busa itu SpongeBob loh. jelek. Bagus. Kata siapa jelek? Jelek. Tolong. Ya, maaf loh, aku nggak bisa nolong kamu. Aku udah janji sama temenku Kamu nobar. kemana? Jangan pergi. Udah, nggak Tolong bisa, aku. maaf ya. Maaf, dadah. Tolong. Tolongin aku. Aku habis jatuh dari sepeda. Anterin aku pulang. Tolong. Aduh. Badanku sakit semua ini. Perih. Aduh. Kau dari tadi berteriak. Tolong. Kenapa kau itu? Kenapa teman? Sakit tati. Aduh. Adit apa itu? Waduh, kau itu. Tadi aku udah habis sepedaan lewat tumpukan pasir, kepleset, akhirnya sakit semua, jatuh aku. Aduh. Tolong aku. Kasihan pula kau itu. Aduh, itu Tolongin aku, anterin aku pulang. itu Aku lihat. nggak bisa pulang sendiri ini, Aduh, gimana lukamu ini? itu. Aduh, itu harus diobati pula itu. Aduh. Ayo, rumahmu mana rumah kau itu? Rumahku itu dekat gereja Oke, Jalan Diponegoro. Ya udah. Ayo, aku antar. Ayo, aku antar ya. Kebetulan sekali aku mau ke gereja ini. Aduh. Wah, kamu baik ya. Kamu itu siapa sih? Tapi nggak apa-apa deh. Akhirnya ada yang mau nolongin aku. Ntar kamu kalau kita sampai rumah kamu tak kasih hadiah ya. Tak kasih sesuatu yang spesial. Aku punya sesuatu hal yang spesial. Aduh. Dah usah lah kau itu. Gak usah repot-repot kau itu ya. Aku itu menolong kamu itu tulus sekali ini dari hatiku sendiri ini. Ya. Aduh, ayo. Iya, bener berdua. Oke deh. Ayo kita pulang. Ayo, pulang. kantor ya. Aduh. Akhirnya si Jenny diantar oleh si Joni pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, si Jenny dirawat oleh orang tuanya. Nah, adik-adik, kita harus peduli dengan teman-teman kita, dan kita juga harus bersikap ramah kepada mereka dan suka menolong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, senyum gembira, Pasti aku bisa. Yes. Wah, hari ini semua adik-adik yang ada di rumah sudah siap belum untuk memulai ibadah pada hari ini? Wah, siap. Kalau sudah siap, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sambil saya yang berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan terus boleh jaga. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Kami mau kasih yang terbaik Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau melompat, kami mau menyanyi, kami mau bersuka cita sebab Tuhan telah setia. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir dalam setiap hati dan rumah kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Laskar Kristus. Siap. Sekali lagi Kak ya. Oke, sekali Kak, ya. lagi. Biar lebih semangat lagi ya. Ya semuanya jadi siap-siap ya. Laskar Kristus. Siap. Wah. Di I Will yang hari ini kita belajar I Will apa ya kakak-kakak ya? Wah, apa ya? Apa ya? Apa Kak Dri? Masa lupa sih? Oh, ini ada kerama. Kak Christian tahu. Hari ini kita belajar I Will keramahan. Nah, Kak Christian yakin adik-adik yang di rumah pasti sudah hafal lagunya I Will keramahan. Wah, pasti. Apalagi adik-adik yang di rumah sudah melakukannya, itu sangat luar biasa. Jadi ayo adik-adik, kita akan nyanyikan lagu I Will keramahan kita dengan semangat ya. Dengan semangat. Rama, 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 itu karakter taruna Raja Wali, mendahului dalam memberi salam, membuat orang lain merasa dirinya berharga, berbagi dengan senang hati, menawarkan bantuan kepada orang lain, melayani dengan tulus. Aku anak Rama, aku anak Rama, aku anak Rama, dimanapun ku bersikap ramah. Aku anak Rama, aku anak Rama, dalam segala hal ku bersikap ramah. Wah, adik-adik luar biasa. Kan lagi ya. Ramah, 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 itu karakter taruna Raja Wali, mendahului dalam memberi salam, membuat orang lain merasa dirinya berharga, berbagi dengan senang hati, menawarkan bantuan kepada orang lain, melayani dengan tulus. Sama-sama katakan, aku anak Rama, aku anak Rama, aku anak Rama, dimanapun ku bersikap ramah. Aku anak Rama, aku anak Rama, aku anak Rama, dalam segala hal ku bersikap ramah. Sekali lagi katakan, aku anak Rama, aku anak Rama, aku anak Rama. Dimanapun kita harus bersikap ramah. Ku bersikap ramah. Aku anak Rama, aku anak Rama, aku anak Rama, dalam segala hal ku bersikap ramah. Dalam segala hal, dalam segala hal ku bersikap ramah. Dalam segala hal ku bersikap ramah. Haleluya, haleluya, masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Nah, siapa yang akan jadi anak istimewa? Angkat tangan. Saya. Nah, adik-adik, kita akan nyanyikan lagu Aku Istimewa. Yeay. Sambil tepuk tangan ya. Aku istimewa Bukan karena katamu, Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa
istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, istimewa, kata Yesus, kata Yesus, ku berharga, ku berharga. Alkitab mengatakan, Alkitab mengatakan, aku istimewa, istimewa, kata Yesus, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Haleluya. Aku istimewa, aku istimewa, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, aku istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, istimewa, kata Yesus, kata Yesus, ku berharga, berharga. Alkitab mengatakan, Alkitab mengatakan, aku istimewa, istimewa, kata Yesus, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi adik-adik ya, katakan, aku istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, aku istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, istimewa, kata Yesus, kata Yesus, ku berharga, berharga. Alkitab mengatakan, Alkitab mengatakan, istimewa, istimewa, kata Yesus, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Istimewa, istimewa, kata Yesus, kata Yesus, ku berharga, berharga. Alkitab mengajarkan, Alkitab mengatakan, aku istimewa, istimewa, kata Yesus, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Haleluya, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Haleluya, besar-besar bagi nama Tuhan. haleluya. Ya, adik-adik, kita mau memperkatakan firman Tuhan di Mazmur 91. Kakak mau ajak adik-adik buat memperkatakan ini dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang lantang, dengan iman kepada Tuhan atas perlindungannya. Adik-adik bisa buka Alkitab atau juga bisa lihat di layar. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 91, sebab ini jadi janji Tuhan buat setiap kita, adik-adik. Sudah siap untuk membaca firman Tuhan? Mari kita membaca. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat janji-Mu buat setiap kami. Yang percaya kami ada dalam perlindungan Allah yang setia, Allah yang sudah mengasihi kami jauh sebelum kami ada. Terima kasih Tuhan, kami mau sungguh-sungguh memuji Engkau. Kasih-Mu itu yang membuat kami boleh ada sampai hari ini. Kasih Allah sudah terbukti, sungguh Engkau setia Tuhan. Biar kami memberikan yang terbaik dari hati kami. Kami mau menyembah Engkau. Terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari nyanyikan dari awal ya dengan lebih sungguh-sungguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak
ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Mari kita sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. selama hidupku ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah-Mu Yesus. Angkat tanganmu adik-adik, pejamkan matamu. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat hidup kalau bukan Tuhan yang mengasihi kami. Yang boleh ada sampai hari ini semua kasih setia-Mu Tuhan, anugerah-Mu, keselamatan yang Kau beri. Kami tak akan dapat membayarnya. Tapi biarlah hati kami, pujian kami yang tulus, yang mengasihi Tuhan, ini boleh menjadi persembahan yang harum. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Untuk setiap waktu Engkau telah setia, untuk setiap waktu Tuhan telah begitu baik. Biarlah ini yang kami miliki, setidaknya ini Tuhan yang kami boleh berikan kepada Allah kami. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. kami bersyukur.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama kami hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. selama kami hidup, Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Wah, luar biasa ya hari ini. Ayo kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu ya. Yuk semua tutup matanya. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami, berikan kami hikmat supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Kak Yandi hari ini mau membawakan firman mengenai kunci keramahan. Ya, bulan-bulan ini kita membicarakan mengenai apa? Ramah ya. Kita harus ramah kepada semua orang. Ingat firman yang lalu? Kalau kita masuk dikatakan apabila kamu masuk ke rumah, berilah salam kepada mereka. Jadi anak-anak Tuhan itu dikenal sebagai anak yang ramah, yang penuh kasih ya. Kayak dipercaya kalian ramah satu dengan yang lain. Berikan senyum, berikan sapa ya. Jangan kalau ketemu orang cemberut seperti pepaya ya. Atau mungkin mangkel atau gak menyapa. Nah, Tuhan gak mau ya. Kita dikenal sebagai anak-anak yang ramah satu dengan yang lain. Nah, kita akan belajar ya bagaimana kuncinya supaya kita bisa ramah ya satu dengan yang lainnya. Nah, kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Yuk kita buka ya. Kejadian pasal 4. Kita baca ayat 3 sampai 5 saja. Yuk, sudah ketemu? Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, kalian sudah tahu mungkin ya cerita mengenai Kain dan Habil. Siapa Kain dan Habil ini? Kain dan Habil ini adalah anak dari Adam dan Hawa ya. Anak Adam dan Hawa yang pertama adalah Kain, yang kedua adalah Habil. Kain ini adalah seorang petani ya. Dia suka menanam. Dia suka menanam pohon mangga, rambutan ya, mungkin apalagi salak dan sebagainya. Nah, sedangkan adiknya adalah Habil. Habil adalah seorang peternak. Dia suka beternak ya. Dia memelihara ayam, memelihara apa lagi? Kambing, memelihara domba, memelihara sapi. Wah, mungkin juga ada yang memelihara babi. Wah. Tapi luar biasa ya. Kain dan Habil ini anak-anak daripada Adam dan Hawa.
Satu kali mereka ini masih kecil, apa? Wah, kalau masih kecil masih akor ya, punya adik disayang-sayang ya. Mungkin adiknya diajak bermain ya. Mereka beranjak dewasa. Pada waktu mereka beranjak dewasa, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kain ini mempersembahkan, dikatakan sebagian ya, hasil pertaniannya. Mungkin dia bawa anggurnya, atau mungkin bawa apa ya, semangka, atau mungkin apa yang dipersembahkan. Tapi di firman Tuhan katakan persembahan Kain tidak diindahkan ya, tidak diterima sama Tuhan. Tapi Habil adiknya ini, dia mempersembahkan, dikatakan yang terbaik. Dia berikan pemeliharaannya atau binatang yang terbaik ya, yang gemuk mungkin ya, yang lemaknya banyak dikatakan. Dia persembahkan kepada Tuhan. Waktu dipersembahkan, dikatakan firman Tuhan, persembahan Habil diterima ya sama Tuhan, Kain tidak. Pada waktu Kain melihat hal itu, maka apa? Maka mukanya menjadi muram ya, hatinya panas dan mukanya muram. Nah, akhirnya kalian tahu cerita selanjutnya bagaimana akhirnya Kain ini membunuh adiknya. Karena apa? Dia menyimpan dosa. Dia menyimpan apa? Dendam, iri hati, mangkel sama adiknya. Nah, kita belajar hari ini ya. Kita belajar supaya kita tidak seperti Kain. Kita tidak menyimpan dosa. Kita tidak menyimpan iri hati ya, benci, tapi kita ramah kepada yang lain. Nah, ada 3 hal ya. Kuncinya supaya kita ramah, supaya kita bisa ramah dengan teman kita. Kita bisa ramah sama papa mama kita. Kita bisa ramah sama siapa lagi? Saudara-saudara kita ya. Nah, yang pertama apa ya? Ada 3 kunci keramahan ya. Yang pertama, ingat-ingat ya, punya hati nurani. Wah, Kak, aku punya hati. Semua punya hati ya. Tapi firman Tuhan katakan harus punya hati nurani yang murni. Ya, apa itu hati nurani? Hati nurani yang murni artinya di dalam hati kita tidak ada dosa ya. Mangkel, marah ya. Jadi hati kita itu murni. Yang kedua, kunci keramahan ini supaya kita bisa ramah satu dengan yang lain. Wah, ternyata kita harus punya hati yang tulus ya. Yang pertama apa tadi? Hati yang murni ya. Kalau ada kesalahan diselesaikan ya. Kalau bersalah minta maaf ya. Maafin aku ya. Nah, supaya apa? Kita enak ya. Kita nggak ada ganjalan. Coba kalau kamu nyimpen sakit hati sama temenmu, waktu ketemu, bencek no anak iki ya, awas kamu ya. Hatinya nggak bisa damai sejahtera ya, karena masih simpen. Coba kalau diselesaikan, sorry ya aku tadi mangkel, maafin aku ya. Oh ya wes gak apa-apa. Clear, enak, ketemu, seneng bisa bermain bersama ya. Yang kedua, kunci keramahan itu adalah punya hati yang tulus. Apa itu ya Kak, hati yang tulus? Hati yang tulus adalah kondisi di mana apa yang ada di dalam sama dengan yang di luar ya. Jadi kalau hatinya gak nyimpen dendam, gak nyimpen iri hati, wah, maka bisa punya hati yang tulus. Jadi kalau senyum itu tulus ya, bukan senyum tapi hatinya apa? Bergejolak, mangkel, marah ya. Itu berarti nggak tulus. Ngomongnya shalom, ya. Tapi hatinya
Awas kamu ya, kamu bencekno ya. Kamu itu temen yang gak aku sukai. Wah, jadi itu gak tulus. Jadi ngomongnya shalom tapi hatinya jengkel, mangkel. Berarti gak tulus. Coba siapa adik-adik yang pernah lihat orang pakai topeng? Saya gak pernah ya. Waktu kalian lihat pentas di TV atau di mana orang pakai topeng, topengnya mulutnya lebar. Berarti apa? Senyum. Wah, dia menari-nari, dia bersuka cita, ya. Itu waktu kalian lihat, wah, orang itu seneng ya. Padahal hatinya sedih ya. Tapi karena dia pakai topeng, orang lihat, wah, dia ketoknya gembira ya. Tapi hatinya dia sedih. Itu enggak tulus ya. Jadi yang keluar, yang di dalam sama yang di luar enggak sama. Tapi kalau hati yang tulus, hatinya sukacita, yang mukanya berseri-seri ya. Bukan kebalikan, hatinya sedih, mukanya bisa sukacita. Wah, itu berarti enggak tulus, enggak sama ya. Orang yang tulus itu harus sama ya, hatinya sukacita, mukanya juga sukacita ya. Jadi Kain ini dia tidak tulus. Dia pura-pura ajak adiknya, ayo Habel kita main di lapangan ya. Kakak punya bola ya, mungkin kita bisa main bola di sana. Oh ya kak, ayo kak. Wah, padahal hatinya penuh kebencian ya. Dia nggak tulus. Dia ajak adiknya bermain, dia punya rencana jahat, nanti adiknya mau dibunuh ya, karena iri hati ya, karena dendam. Nah, itu nggak tulus. Tapi harusnya dia selesaikan sama adiknya. Dia minta maaf ya. Maafin aku ya Bel, tadi itu aku mangkel sama kamu ya. Aku tuh benci. Kok kamu diterima persembahannya, aku enggak ya. Harusnya HB koreksi ya. Iya ya, kenapa ya persembahanku gak diterima ya. Harusnya aku seperti adikku. Nah, tapi enggak. Kain ini benci ya. Kebencian iri hati itu disimpan terus ya. Gak diselesaikan. Akhirnya berbuat dosa. Dia gak punya hati yang tulus. Dia ngajak bermain. Kalau waktu kalian baca, tiba-tiba adiknya dipukul sama Kain dan mati ya. Kasihan ya. Kain ini dia menderita. Setelah dia membunuh adiknya, dia menderita ya. Jadi kita harus punya hati yang tulus ya. Jangan pakai topeng. Kalau kita siapa shalom, wah, harus tulus ya. Jangan pura-pura ya. Jadi kunci kita itu kalau kita mau ramah, kita harus tulus. Kalau ada ganjalan di hati, harus diselesaikan. Gimana caranya kak? Berdoa, minta ampun, Tuhan ampuni aku hari ini mangkel sama kakakku ya. Tuhan ampuni aku mau bereskan. Nah, kakaknya didatangi, kak maafin aku ya, aku tadi tuh jengkel, mangkel sama kamu ya. Sekarang aku gak mangkel lagi ya. Saling memaafkan. Akhirnya apa? Selesai. Tapi kalau disimpan terus, akhirnya jadi dosa ya, seperti Kain. Nah, yang ketiga ya, kunci untuk kita bisa ramah adalah apa? Punya karakter murah hati. Ya, apa itu murah hati kak? Gak pelit. Ya, siapa di sini suka pelit ya? Kok enak kasih no kamu, aku dewe kok kepingin kok. Nah, itu sudah pelit ya. Jadi orang yang punya karakter murah hati, dia itu bisa lihat penderitaan orang lain. Orang temennya lihat, kok temanku sendirian ya. Didatangi, kenapa kamu sendirian? Ayo main sama aku ya. Atau mungkin ayo kita beli es sama-sama. Aku gak bawa uang, udah aku kasih aja, aku ada uang lebih.
Nah, itu namanya murah hati, mau berbagi kepada temannya. Jangan pelit, disimpan terus, ya. Tuhan gak suka orang pelit. Orang yang murah hati akan mendapat kemurahan, kata firman Tuhan. Itu adalah kunci untuk kita bisa ramah ya sama teman kita. Kalau kamu murah hati, nah kira-kira gimana nih? Punya teman gak? Banyak. Tapi lah kamu pelit, coba. Wah, aku gak mau berteman sama Budi itu. Pelit orangnya, ya. Gak pernah berbagi, ya. Wes, gak usah berteman. Akhirnya apa? Satu, temennya meninggalkan dia. Dua, meninggalkan dia. Akhirnya dia gak punya teman. Karena apa? Pelit, ya. Firman Tuhan katakan, orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Kita ini kalau mau bisa ramah, kita juga harus bermurah hati, ya. Murah hati. Orang yang suka memberi, orang yang murah hati, dia akan mendapat kemurahan. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan, ya. Jadi kalau kita suka menolong, kita akan ditolong. Sama dengan kamu menabur. Apa yang kamu tabur, yaitu yang kamu tuai. Kalau kamu tabur kebaikan, kamu akan menerima kebaikan. Kamu menanam pohon mangga, kamu akan menerima buah mangga. Gak ada orang nanam biji mangga keluar durian, ya kan? Jadi kita harus menabur. Kalau apa yang kamu tabur baik, maka kamu juga akan menerima buah yang baik. Kamu bermurah hati, kamu akan menerima kemurahan, ya. Jangan pelit, ya. Memberi pertolongan, ya, membantu orang tua, itu juga murah hati, ringan tangan, ya. Jangan pelit, nggak mau membantu orang tua, ya. Sak karepe dhewe, enggak ya. Tapi anak-anak Tuhan di sini kayak dipercaya, ya. Mereka akan ringan tangan membantu orang tua, ya. Tidak pelit menyapa. Nah, ada di sini pelit menyapa, ya. Ketemu temannya diem aja, gak pernah ngomong, ya. Wah, pelit, ya. Seperti mulutnya terkunci. Jangan, ya. Coba disapa, shalom atau pagi, gimana kabarmu hari ini? Waduh, kemarin aku tuh sakit loh, tapi aku berdoa, puji Tuhan disembuhkan, ya. Cerita, ya. Jadi jangan pelit, gak pernah ngomong sama temennya, nanti gak punya temen, ya. Jadi kita harus bermurah hati. Jadi ada 3 hal supaya kita bisa ramah dengan orang lain. Yang pertama tadi apa? Kita harus punya hati nurani yang murni, ya. Jadi kita gak menyimpan dosa, gak nyimpen sakit hati, gak nyimpen jengkel, marah, iri hati, dendam, enggak, ya. Diselesaikan supaya hati kita murni. Yang kedua apa tadi? Punya hati yang tulus, ya. Hati kita itu tulus. Orang lihat kamu baik, ya, betul-betul baik, bukan ketoknya baik, ya, tapi hatinya busuk. Waduh, itu berarti nggak tulus. Tapi kalau orang lain lihat, waduh, kamu betul-betul baik, memang baik, ya. Itu hati yang tulus. Yang ketiga apa? Punya karakter murah hati. Kalau kamu bisa melakukan 3 hal ini, maka kamu akan menjadi orang yang ramah dan disukai oleh teman, ya. Oke, yuk kita baca ayat hafalan, ya. Mazmur 73 ayat 1. Yuk, sudah ketemu? Kayak dibacakan, ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, sekali lagi, ya. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi Allah itu melihat hati kita. Apa dalam hati kita ini ada apa? Ayo coba dicek. Apakah masih mangkel sama papa mama? Ada loh anak mangkel sama papa mama. Oh ada, Kak, ya. Atau mangkel iri hati sama adiknya. Ayo,
Ada nggak di sini yang iri hati ya? Jengkel, terus dendam. Waduh, aku Kak. Nah, kalau kalian masih menyimpan dendam, iri hati, ya, mangkel, benci, bertobat ya. Hari ini diselesaikan. Gimana caranya Kak? Berdoa, minta ampun sama Tuhan ya. Terus datangi kakakmu atau temenmu. Maafin aku ya, aku mangkel, aku jengkel. Tapi aku hari ini mau belajar untuk mengasihimu. Nah, itu kalau kita lakukan itu maka kita akan bersih hati kita ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi Tuhan kepingin hari ini lihat hatimu. Kita harus bersih ya. Kita harus tulus supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Anak sekolah minggu HOG luar biasa ya. Hatinya tulus, suka menolong, gak dendam, gak iri hati, gak benci, suka memberi salam ya. Wah, ramah. Wah, jadi terang ya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yuk kita akan berdoa ya. Sudah? Yuk tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajar kami untuk kami ramah satu dengan yang lain. Kami tidak menyimpan benci, kami tidak menyimpan iri hati, dendam, mangkel, tapi kamu mau selesaikan Tuhan. Supaya kami jadi anak-anak yang taat, yang setia, yang mengasihimu dan mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tanamkan dalam hati kami supaya kami jadi terang di mana kami berada dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari adik-adik, kakak ajak semuanya kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu bagi kami. Kami percaya kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Dan tiba saatnya kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan hati yang tulus. Kami percaya Tuhan, persembahan kami boleh menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu. Amin. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memberi. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada sukacita adik-adik. Amin. Yeay. Kita mau pujikan sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Yesus sudah hidup bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saat Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar. ku tak gentar.
tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong, Kubur kosong membuktikan Dia hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. anak Allah, katakan Anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong, Kubur kosong membuktikan Dia hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia, Sebab Dia hidup. kita tidak akan gentar lagi. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Yes, Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. lagi ya, katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Memberkati. Ya, puji Tuhan adik-adik. Yuk kita akan akhiri ibadah hari ini. Sukacita ya. Puji Tuhan. Ya, kita harus ramah satu dengan lain. Yuk kita angkat tanganmu. Terima berkat Tuhan ya. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih, Kau sungguh Allah yang baik. Kau Allah yang memelihara kami. Kau Allah yang menyertai kami. Kau Allah yang melindungi kami. Kau Allah yang mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.